Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat penelusuran kita menjadi semakin fleksibel atau mengkombinasikan dua penelusuran atau lebih menjadi satu, yaitu wildcard dan union. Dalam beberapa permainan kartu joker bisa difungsikan sebagai kartu dengan fleksibilitas yang tinggi. Dia bisa berubah menjadi kartu apa saja. Mau jadi king, queen, jack, atau as, atau hati, keriting, skop, atau dadu. Fleksibilitas inilah yang diadopsi menjadi satu terminologi dalam linguistics yang disebut wildcard character. Kita sekarang ada di Brown Family Extended Corpus di CKP Web. Pertama kita akan melakukan penelusuran tanpa wildcard. Misalnya saya masukkan card di sini, maka hasil yang saya dapatkan hanyalah card seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke jendela penelusuran. Sekarang saya akan menggunakan wildcard. Kita ganti salah satu karakter yaitu huruf A menggunakan salah satu simbol wildcard yaitu tanda tanya. Dan kita lihat hasilnya. Maka kita dapatkan ada 3 hasil yaitu card, chord, dan curd. Jadi tanda tanya tadi bisa berubah menjadi karakter apa saja, dan di sini memberikan kita 3 hasil berikut. Kita juga bisa melakukan variasi posisi wildcard. Kalau kita lihat di penelusuran sebelumnya, di query kita sebelumnya, kita menggunakan wildcard tanda tanya untuk huruf kedua. Kita bisa ganti menjadi misalnya satu huruf setelah huruf keempat seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi cards yang paling atas, kemudian yang dua di bawah hasilnya tidak terlalu besar. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa penelusuran tersebut memberikan satu karakter setelah card. Kita kembali lagi. Sekarang saya ubah posisinya. Saya akan ganti huruf pertama dengan wildcard, dan hasilnya akan lebih bervariasi. Bisa kita lihat ada heart, yard, card, word, bird, dan lain-lain. Bisa juga saya ganti huruf yang keempat. Hasilnya seperti ini. Wildcard juga bisa digunakan untuk menggantikan kata apa saja yang muncul sebelum atau setelah kata tertentu. Misalnya saya ingin tahu kata apa yang paling sering muncul sebelum card, maka caranya adalah bisa kita berikan wildcard kemudian spasi. Karena di sini kita menggunakan wildcard yang berupa tanda tanya, maka nanti kata yang muncul berupa satu huruf atau satu karakter. Kita lihat hasilnya, dan ada beberapa hasil yaitu a card, kemudian koma, titik, dan n, huruf n, meskipun mereka frekuensinya tidak terlalu besar. Sekarang kita akan coba menggunakan wildcard lain yaitu tanda plus. Tanda plus ini artinya bisa satu karakter atau lebih. Saya akan tambahkan RG, kemudian kita lihat hasilnya. Di sini ada beberapa hasil yang variannya lebih banyak dibandingkan ketika kita menggunakan tanda tanya. Kita lihat banyak sekali hasilnya, lebih dari 50 sini. Ada heart, heart, board, forward, toward, karena tanda plus bisa menggantikan satu karakter atau lebih. Ketika kita menggunakan tanda tanya hanya satu karakter.
Jadi ini adalah perbedaan yang cukup mendasar dengan wildcard berupa tanda tanya. Sama seperti wildcard yang lain, kita juga bisa memvariasi posisi dari wildcard yang berupa tanda plus. Misalnya, saya posisikan di depan card tanpa spasi, maka kita akan mendapatkan hasil yang sebagai berikut. Saya akan coba posisikan setelah card. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Cukup banyak. Kita juga bisa menggunakan wildcard plus ini untuk menggantikan kata apa saja. Jadi kita bisa masukkan plus di sini misalnya, spasi, kemudian card. Query ini akan memberikan kita hasil kata apa saja yang mendahului card. Kita lihat cukup banyak. Kita lakukan frequency breakdown, ada the card, a card, credit card, Christmas card, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas wildcard yang lain, yaitu tanda bintang atau asterik. Tanda bintang ini berfungsi menggantikan 0 karakter atau lebih. Jadi cukup berbeda dengan tanda plus. Kalau tanda plus menggantikan 1 karakter atau lebih. Saya masukkan card, kemudian hasilnya bisa kita lihat sini. Card juga masuk dalam hasil penelusuran karena tanda bintang menggantikan 0 karakter atau lebih. Kalau kita menggunakan tanda plus, card tidak termasuk hasil penelusuran. Jadi bisa kita lihat ya, bedanya di sini tidak ada card. Saya ada di Brown Family Extended Corpus, masih di korpus yang sama. Kita akan mempelajari sekarang bagaimana caranya menggabungkan dua penelusuran atau lebih. Pertama, kita lakukan penelusurannya satu persatu dulu ya. Ini query kita yang pertama, my card. Kemudian ini query kita yang kedua, yaitu your card. Oke, dua penelusuran ini sekarang bisa kita gabungkan. Di dua penelusuran ini elemen yang sama adalah card, dan elemen ini tidak perlu kita ulang. Yang berbeda adalah my dan your. Caranya kita masukkan keduanya dalam tanda kurung dulu, my dan your, lalu kita pisahkan mereka dengan tanda vertical bar. Ini vertical bar ya, atau ada juga orang yang menyebut tanda pentung. Kita pisahkan dengan spasi, kemudian kita lihat hasilnya ya. Jadi dua hasil penelusuran tadi sekarang sudah digabung menjadi satu. Kita juga bisa tambahkan komponen lain, misalnya her atau his. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau komentar bisa dicantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah. Terima kasih.